Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia, NIM 289215018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Sore Kelas A, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS, MM. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang revolusi industri 4.0. Nah, menurut Craig Tendall menekankan bahwa revolusi industri 4.0 adalah lebih mengutamakan unsur kecepatan dari tersedianya suatu informasi, di mana seluruh entitas suatu lingkungan industri senantiasa terhubung dan bisa berbagi informasi satu sama lain. Ada lagi definisi lainnya yang lebih teknis seperti yang dikemukakan oleh Kagerman dan kawan-kawan pada tahun 2013, bahwa revolusi industri 4.0 ialah integrasi dari Cyber Physical System atau CPS dan Internet of Things and Service LOT and LOS ke dalam proses industri yang mencakup proses manufaktur, logistis, dan proses-proses lainnya. Kemudian ke transformasi digital dan perkembangan bisnis digital di Indonesia. Nah, revolusi industri 4.0 juga erat kaitannya dengan istilah transformasi digital. Transformasi digital sendiri diberi nama sebagai perubahan yang ditimbulkan sebagai akibat penerapan teknologi digital di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebuah organisasi atau perusahaan yang hendak melakukan proses transformasi digital mesti menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan budaya sebagai konsekuensi penerapan teknologi digital. Karena berdasarkan sebuah survei, sebanyak 57% perusahaan dunia sedang bertransformasi menuju digital. Namun, dari jumlah sebanyak itu, sekitar sepertiganya mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut terutama disebabkan belum dipahamnya proses transformasi digital sepenuhnya. Sebab, ia bukan hanya soal bagaimana membuat versi digital dari sebuah produk fisiknya, namun juga melingkupi perubahan perilaku konsumen, karyawan, dan berbagai aspek budaya lainnya. Terdapat 4 komponen pendukung suatu transformasi digital, yaitu empowered employees, engage customer, transform product, and optimize operation. Nah, di Indonesia, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan komersialisasi teknologi yang tepat guna dengan cara kolaborasi antara industri, pemerintah, dan akademis mulai gencar dilakukan. Tantangan besar yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah bagaimana membentuk revolusi industri 4.0 dalam menciptakan teknologi dan pendekatan baru. Perubahan industri dalam bentuk manufaktur aditif, material canggih, makin cerdas, mesin otomatis, dan teknologi lainnya mengantarkan era baru perubahan fisik. Bisnis digital tidak terlepas dari perkembangan teknologi di internet. Perkembangan Internet of Things (IoT) mentransfer data manufaktur, produk, dan jasa, dan semua bisnis diproses menggunakan smart system, konvergensi teknologi nirkabel, microelectronic system. Contoh transformasi digital. Awalnya, etalase busana yang dijual digelar dalam toko yang letaknya strategis. Setelah transformasi digital, etalase busana dipajang dalam bentuk foto dalam website yang dirancang agar ada di halaman pertama halaman pencarian. Yang kedua, awalnya juga pembayaran dilakukan secara tunai. Setelah transformasi digital, pembayaran bisa dilakukan dengan memindai barcode dan uang digital seperti Dana, GoPay, Oppo, dan lainnya. Yang contoh yang ketiga, awalnya promosi dilakukan dengan menyebarkan pamflet dan katalog yang dicetak. Setelah transformasi digital, strategi pemasaran dilakukan melalui Facebook, Ads, dan Google Ads. Sekarang kita ke ekosistem digital bisnis. Ekosistem digital adalah sebuah sumber teknologi informasi yang saling berkaitan dan bisa berguna sebagai suatu kesatuan yang utuh.
Jadi, sistem ini kemungkinan nantinya bisa diisi oleh berbagai pihak, seperti konsumen, pemasok, pihak penyedia data, trading partner, dan masih banyak lagi. Nah, istilah dalam ekosistem digital bisnis yang pertama ada infrastruktur ekonomi. Merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities, seperti telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas. Public work seperti bendungan, saluran irigasi, dan drainase. Kemudian ada sumber daya manusia. Adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Yang kemudian ada permodalan. Adalah sebuah tindakan yang dapat memajukan perusahaan tersebut. Dalam hal ini contohnya adalah uang. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada langkah yang sedang diupayakan pemerintah dalam adaptasi ke ekosistem digital. Nah, yang pertama yaitu memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja di masa depan. Yang ketiga, ada mengintegritasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri sektor produktif lainnya. Yang keempat, ada mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. Yang kelima, yaitu memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. Yang keenam, yaitu pemerintah berupaya untuk mendorong kolaborasi perusahaan rintisan, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis, dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup. Kemudian ada pola pikir di era digital, transformasi digital, dan perkembangan bisnis digital di Indonesia. Nah, transformasi digital saat ini menjadi istilah yang semakin sering digunakan, tidak hanya dalam ekosistem bisnis teknologi, tetapi juga dalam hampir semua bidang industri dan perusahaan yang masih menjalankan bisnis secara konvensional. Untuk mewujudkan sistem bagi transformasi digital yang ideal, pola pikir digital atau digital mindset harus tertanam oleh para pelaksana bisnis dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Memang bukan perkara mudah untuk mewujudkan digital mindset pada setiap pelaksana bisnis. Ada sejumlah langkah yang harus dilakukan secara bertahap untuk bisa menciptakan bisnis berkembang dengan baik melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, berikut langkah dalam membangun digital mindset. Yang pertama yaitu ciptakan strategi digital. Yang kedua, perhitungkan sumber daya. Yang ketiga, sebuah perusahaan lazimnya harus menganalisa terlebih dahulu apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam perusahaannya. Yang keempat, terapkan strategi digital yang sesuai dengan bisnis. Yang kelima, yaitu menjalankan strategi digital bisa dimulai dengan menyamakan persepsi antara pimpinan dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian, siapkan ruang untuk terus berkembang. Yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan menjadi kunci penting dalam kemajuan bisnis. Kemudian kita ke slide selanjutnya yaitu mengidentifikasi resiko bisnis digital. Nah, resiko merupakan bagian dari bisnis dan wajib untuk memahami hal ini dengan baik sejak awal. Pada dasarnya, tidak ada bisnis yang tidak memiliki resiko sama sekali, termasuk bisnis digital marketing. Semua seperti aktivitas pemasaran, konvensional, digital marketing juga bisa saja mengalami kegagalan. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya akibat produksi konten yang tidak tepat sasaran. Saat membuat konten yang tidak sesuai dengan target pemasaran, maka pesan di dalam konten tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Kondisi ini tentu bisa membawa dampak negatif,
bahkan kerugian dalam jumlah yang besar. Jika data sampai jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan data tersebut untuk berbagai hal di luar kepentingan bisnis itu sendiri. Kemudian, ada menyusun perencanaan bisnis digital. Yang pertama yaitu perencanaan operasional. Adalah salah satu tipe rencana bisnis yang memberikan gambaran yang jelas tentang jalannya aktivitas usaha. Standar operasional perusahaan merupakan salah satu contoh perencanaan bisnis tipe ini. Yang kedua yaitu perencanaan strategi. Nah, adalah rencana bisnis yang isinya mencakup langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan bisnis. Contohnya, seperti visi misi perusahaan dan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu perencanaan taktis. Pembisnis juga membutuhkan perencanaan taktis. Selain menerapkan dua perencanaan di atas, karena perencanaan ini akan merealisasikan strategi yang telah terencana sebelumnya. Contoh perencanaan ini adalah job description suatu pekerjaan. Nah teman-teman, sekianlah video presentasi dari saya Helen Rizky Amalia tentang mata kuliah digital bisnis. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.